menjadi arsitek atas hidup kita sendiri. Ya, anak muda itu sekarang yang ditantang adalah hatinya. Dihadiri sekitar 5.000-an mahasiswa dan juga kaum muda. Nah, yang sekolah terbaik di se-Indonesia itu, benar ya? Betul. Wah, luar salah biasa. satu. Ya. Oke. Kata-kata untuk tahun 2026. Wah, bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang saya senang. Halo Romo Greg. Halo. Saat ini saya bersama dengan Romo Greg yang bertugas di Kalimantan. Saat ini sedang datang ke Surabaya. Bisa diceritakan Romo dalam rangka apa ke Surabaya ini? Baik, terima kasih Kak Lusil. Ada beberapa hal yang saya kerjakan di Surabaya. Saya bertugas di Keuskupan Agung Pontianak untuk pastoral mahasiswa dan juga di STT Pastor Bonus di Pontianak. Beberapa hal yang saya kerjakan di sini untuk Yayasan Lasaris, yayasan pendidikan yang dikelola oleh para Romo CM di Indonesia. Oh, Saint Louis 1 Surabaya, yang sekolah terbaik di se-Indonesia itu, benar ya? Betul. Wah, luar salah biasa. satu, ya. Oke. Ada Saint Louis 1 Surabaya, SMK dan SMA Saint Louis 2, kemudian juga ada SD Aloysius dan juga beberapa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga dalam rangka 50 tahun CM di Kalimantan, kami juga akan mengadakan beberapa kegiatan, lalu kemudian ini sedang mencari merchandise. Kalau boleh tahu, tadi kan Romo nyebut soal pastoral mahasiswa. Ya. Itu kegiatannya apa aja sih Romo? Pastoral mahasiswa itu? Nah, saya ditugasi oleh Keuskupan Agung Pontianak untuk menjadi moderator dari Pusat Pastoral Mahasiswa Keuskupan Agung Pontianak. Ada 14.000 mahasiswa Katolik di kota Pontianak saja, dan kami baru saja mengadakan namanya Catholic Youth Festival. Nah, ini untuk yang ketiga kalinya, dan kemarin itu dihadiri sekitar 5.000-an mahasiswa dan juga kaum muda. Ini jadi kekuatan kita untuk bersatu. Ini event tahunan yang diselenggarakan oleh Pastoral Mahasiswa untuk menyatukan, untuk juga membuat harapan tumbuh di kalangan kaum muda. Kegiatan itu yang tahunan, kemudian di setiap minggu kami punya Ekaristi Mahasiswa di Paroki Keluarga Kudus, itu misa jam 7 malam, itu petugasnya bergantian, seluruh KMK di Kota Pontianak. Kalau Youth Festival tadi itu kegiatannya apa aja, Romo? Ramai sekali. Jadi ada mulai dari hari Sabtu itu ada jalan sehat, lalu kemudian aksi panggilan, lalu festival malam minggu, lalu kemudian pas hari Minggunya itu ada malam puncak, ya, ada misa, ada adorasi, lalu kemudian bersama-sama merayakan kebersamaan. Nah, semacam malam kegembiraan begitu yang diselenggarakan oleh mahasiswa semuanya. Ada frater-frater juga, ada suster-suster juga. Jadi rangkaian beberapa hari gitu ya? Ya, betul. Nah, Romo, ini kan mumpung mendekati penghujung tahun 2025. Ya. Romo bisa memberikan refleksi berkaitan dengan anak muda? Ya, anak muda itu sekarang yang ditantang adalah hatinya. Kita bisa melakukan apa saja, tetapi bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita itu tergerak untuk dengan tulus, entah mencintai Tuhan, mencintai gereja, mencintai apapun yang kita kerjakan dengan total. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah. Dunia ini sedang bergerak menuju digitalisasi yang tak bisa dikejar, tetapi justru bagaimana memaknai dari dalam hati kita ini yang kalau menurut saya itu sangat penting bagi kaum muda. Karena kalau kita tidak melakukan dengan hati, nah kita kehilangan segala-galanya. Terus terakhir. Ya. Kata-kata untuk tahun 2026. Wah, bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang saya senang. 2026 bagi saya itu penting untuk kaum muda
merefleksikan menjadi jembatan. Ya. Tidak berarti kita itu menunggu, tetapi apa ya yang bisa saya kerjakan untuk lingkungan saya. Menjadi arsitek dari hidup kita sendiri. Apa ya yang bisa saya kerjakan, apa ya yang bisa saya bantu untuk lingkunganku. Nah, ini penting karena nanti tahun depan tantangan akan semakin berat, tantangan akan semakin besar. Tapi persoalannya apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita kerjakan dari diri kita. Kalau kita tidak tergerak apapun, ya susah. Saya mencatat ada paling tidak ini satu hal yang saya catat menjadi kekuatan itu adalah ini. Kita tidak bisa menunggu untuk hidup kita harus melangkah. Bukan dengan sempurna, tapi dengan otentik. Bukan tanpa rasa takut, tapi dengan keberanian yang lebih besar. Kalau menurut saya itu yang sangat perlu kita kerjakan. Bayangkan di Pontianak tahun 2022 saya datang, lalu kemudian 2023 bulan Februari saya mendapatkan perutusan untuk mendampingi mahasiswa. Pada saat saya datang di sana, lalu kemudian kami bergerak bersama dengan mahasiswa, lalu kemudian apa yang akan dikerjakan itu bingung. Tetapi kemudian setelah mulai dari 1 orang, mulai dari 2 orang, kita bisa melakukan sesuatu yang juga berdampak besar bagi mahasiswa di Keuskupan Agung Pontianak. Itu yang menurut saya penting untuk kaum muda kita. Jadi melakukan dari hal kecil dulu, memulai dari hal kecil dulu, nanti akan berjalan dengan sendirinya. Mulai dari diri saya, mulai dari hari ini, mulai apa ya yang bisa dari pikiran kita, dari benak hati kita, lalu tindakan kata-kata kita. Nah, itu nanti pasti mengalir berkat berikutnya dari Tuhan. Tadi ada kata-kata yang bagus sekali yang saya tergelitik itu. Menjadi arsitek atas hidup kita sendiri. Keren sih. Setuju. Oh ya Romo, saya ini kan sering nonton channel Yakobus TV. Saya sering lihat Romo itu kegiatannya bersama mahasiswa itu ditayangkan di Yakobus TV. Romo ada kesan atau pesan untuk Yakobus TV kah? Ya, semakin berkolaborasi, semakin bekerja sama dengan banyak orang. Itu yang penting yang bisa kita kerjakan. Kalau kita mau berjalan jauh, kalau kita mau juga semakin berdampak. Memang secara saya sungguh senang ya dengan Yakobus TV karena konsistensi mulai dari tahun 2012 dalam catatan saya itu secara rutin, tekun hingga hari ini. Buktinya apa ini, silver ya? Silver atau ya ini buktinya kan sudah ada. Dapat dari YouTube. Kan juga ada apresiasi. Dan juga nanti kalau semakin kolaboratif, semakin bisa bekerja sama dengan banyak orang, pasti juga akan memberi rahmat bagi banyak orang, berdampak bagi semua. Amin. Terima kasih. Makasih Romo Greg, waktunya senang bisa ngobrol-ngobrol meskipun santai begini. Sering-sering datang ke Surabaya ya. Pasti. Oke. Tos.